Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Jarani. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang caranya kita mengajukan banding tentang channel YouTube kita yang dihapus ya. Maksudnya tiba-tiba kita dapat kiriman email bahwa channel kita tersebut dihapus oleh pihak YouTube. Sedangkan kita kan tidak pernah melakukan kesalahan ya. Tetapi kenapa kok tiba-tiba channel YouTube saya kok dihapus permanen, sedangkan channel YouTube ini sudah terkait sama akun Adsense ya, dan channel YouTube sama Adsense itu satu email akun Google. Nah, di sini untuk kalian yang akunnya sudah dimonetisasi dan tiba-tiba untuk channel YouTube-nya dihapus ya, misalnya kita melakukan pelanggaran atau tidak, tiba-tiba kok channel kita dihapus, itu untuk akun Adsense-nya jangan kalian buang dulu. Meskipun channel YouTube kita dihapus permanen sama pihak YouTube, untuk akun Adsense itu masih aktif ya. Jadi di situ tidak ada sangkut pautnya antara channel YouTube yang dihapus sama akun Adsense yang sudah aktif. Dan di sini caranya kita mengajukan banding tentang channel YouTube kita yang dihapus permanen oleh pihak YouTube ya. Untuk langkah-langkahnya kalian bisa ikuti cara ini. Channelnya dihapus oleh pihak YouTube ya, pasti ada pemberitahuan lewat pesan email yang masuk ya. Jadi di sini jika channel kita dihapus, dampaknya terhadap channel Anda. Kami telah menghapus channel Anda dari YouTube secara permanen. Sedangkan di sini kita tidak pernah melakukan kesalahan ya. Dan kalau kita buka di YouTube Studio ya, YouTube Desktop, ntar pasti tampilannya seperti ini. Tidak dapat mengakses produk Google. Di sini untuk langkah-langkahnya, pertama kalian tulis dulu di catatan HP kalian ya, akun Google dan YouTube yang ditutup, dan sediakan akun email baru. Terus nama resmi, URL channel kalian yang dihapus oleh pihak YouTube ya, sama tulisan kayak gini ya. Ini ntar untuk formulir untuk Google dan formulir untuk YouTube. Kalau ini sudah siap, kalian hapus data browser kalian dulu. Kalau kalian biasanya buka browser lewat Chrome, kalian di penyimpanan ini hapus data dulu ya. Kalian bersihkan. Dan kalau kita buka di akun Google-nya lewat pengaturan HP ya, di bagian data dan privasi, aplikasi dan layanan, scroll ke atas. Nah, di sini sudah ada akun Adsense yang terkait ya. Jadi meskipun channel YouTube kalian dihapus secara permanen sama pihak YouTube, untuk akun Adsense ini masih aktif ya. Jadi tidak ada sangkut pautnya sama channel yang dihapus. Di sini kita bisa buka Chrome kembali ya. Klik terima dan lanjutkan. Di sini kalian pilih email atau akun Google yang channel YouTube-nya dihapus tadi. Kalian sinkronkan dulu. Lalu kita coba buka YouTube Studio lagi ya. YouTube Desktop. Kita coba login. Nah, di sini kan tidak dapat mengakses produk Google. Di sini kalian bisa scroll ke atas. Di paling bawah ini kan ada langkah selanjutnya untuk akun yang ditangguhkan. Jika yakin akses Anda ke produk ini ditangguhkan secara keliru, di sini kalian klik saja hubungi kami. Nah, ntar kita akan dibawa di kolom kotak-kotak seperti ini ya. Jadi di kolom kotak-kotak ini yang pertama kan alamat email yang digunakan untuk masuk ke akun Google Anda. Dan di sini alamat email yang dapat kami gunakan untuk menghubungi Anda. Yang atas ini kalian isi email Google kalian yang dihapus tadi ya untuk channel YouTube-nya, dan yang di bawah ini kalian isikan email fresh akun Google kalian. Dan yang paling bawah ini kalian kirimkan formulir pengajuan banding yang sudah kalian simpan di catatan tadi ya.
Yang atas ini kalian isikan email akun Google yang channel YouTube-nya dihapus tadi ya. Dan untuk yang bawah ini email akun Google yang fresh. Setelah itu kalian scroll ke atas. Dan yang paling bawah ini kalian masukkan formulir pengajuan banding. Halo tim Google, kenapa saya tidak bisa mengakses akun Google saya? Lalu di sini kalian klik kirim. Nah, ntar tampilannya seperti ini ya. Dan sekarang kita buka email yang masuk tadi. Nah, kayak ini ya. Di sini kita bisa scroll ke atas. Di paling bawah ini kan link channel YouTube kita yang dihapus. Jadi kalian kalau mau menyalin link atau URL channel kalian yang dihapus, kalian bisa salin dulu di sini ya. Di email yang masuk ini kalian simpan di catatan untuk pengajuan banding tadi. Dan di sini kalau kita mengajukan banding setelah di Google, sekarang kita ajukan banding lewat emailnya ya. Ajukan banding di sini bisa klik di sini. Ntar juga akan dibawa di tampilan kotak-kotak seperti tadi. Dan di sini nama lengkap Anda. Nah, di sini kalian masukkan nama lengkap Anda yang buat kalian daftar AdSense atau mungkin kalian daftar untuk verifikasi KTP waktu untuk di Google. Alamat email yang Anda gunakan untuk login ke channel YouTube. Di sini secara otomatis akan terisi ya. Lalu di bagian kotak ini alamat email yang dapat kami gunakan untuk menghubungi Anda. Di sini kalian masukkan email akun Google yang fresh atau yang baru ya. Nah, jadi yang atas ini nama lengkap, terus yang bawah ini alamat email yang Anda gunakan untuk login ke channel YouTube. Di sini secara otomatis sudah tertulis ya. Dan untuk yang kotak 3 ini alamat email yang dapat kami gunakan untuk menghubungi Anda. Di sini masukkan email akun Google yang fresh. Setelah itu scroll ke atas. Dan URL channel YouTube yang ditangguhkan. Di sini link channel YouTube kalian. Kalian masukkan di sini. Setelah itu kotak paling bawah ini masukkan formulir pengajuan banding yang sudah kalian simpan tadi ya. Cuma di sini bedanya kalau tadi untuk Google, yang ini untuk YouTube. Lalu tim YouTube kata-katanya sama. Setelah itu kita klik kirim. Dan di sini kita tinggal menunggu ya. Cuman kalau benar-benar channel kita itu melanggar, itu tidak bisa dipulihkan. Tetapi kalau kita tidak melanggar, ini ntar bisa dipulihkan. Tapi kalian misalnya ditolak, ke depan kalian bisa ajukan banding ulang. Intinya di sini kalau konten kita tidak pernah melanggar atau metadata kita sudah dapat, tapi channel YouTube kok dihapus, kalian jangan sungkan ajukan banding. Dan misalnya channel ini tidak bisa dikembalikan lagi atau tetap dihapus secara permanen, untuk akun AdSense kalian jangan kalian buang, karena untuk produk Google ini yang dihapus cuma channel YouTube. Untuk produk Google yang lain, misalnya kita punya AdMob atau AdSense ADS, itu masih aktif. Jadi kita bisa mencari channel YouTube lain untuk dimonetisasi di AdSense ini. Ya, semoga di cara sederhana ini bisa membantu untuk kalian semua. Intinya untuk kalian tetap pelajari pedoman komunitas YouTube biar ke depan aman ya. Mulai thumbnail, judul, deskripsi, hati-hati. Kalian harus yang relevan. Tetap semangat, jangan tumbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.